Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sekalian yang berbahagia, alhamdulillah untuk bulan ini kita bertemu dua kali. Yang pertama ahad, kedua yang ketiga, yang kedua adalah Sabtu yang keempat. Dan ini berarti mulai Sabtu keempat itu menjadi kajian awal dan variasi kegiatan dakwah. Karena ahad itu ternyata banyak jadwal kegiatan juga di masjid yang lain, sehingga memang perlu variasi jadwal ya di sini. Semua itu akan kembali kepada diri kita masing-masing, apakah kita ingin mendaki belajar atau tidak. Untuk awal, untuk pertemuan akan datang kita lanjutkan pada bab yang kemarin, tapi untuk hari ini kita mengawali lagi. Kenapa kita harus belajar faraid ya? Supaya bisa memberikan motivasi kepada kita bahwa faraid itu sangat penting untuk kita kaji, agar kita ini tidak keliru di dalam membagi harta. Dan ini awal-awal dulu yang kita belajar, cuman lebih fleksibel ya, karena materinya tidak banyak. Jadi kenapa kita wajib belajar faraid ini? Yang pertama adalah dasarnya ini, ancamannya neraka. Dan kita ini kalau sudah ancamannya neraka itu ya, harusnya kita berhati-hati di dalam membagi faraid atau di dalam perolehan harta tinggalan orang tua kita. Caranya pembagiannya harus benar. Dan Allah mengancam seperti ini dalam surat An-Nisa ayat 14. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hudahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Jadi orang yang membangkang, orang yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya itu adalah orang yang melanggar hukum-hukumnya, hududahu. Dalam hal ini adalah warisan Islam. Maka Allah mengancam bagi mereka, yudkhilhu naran khalidan fiha, maka dia akan dimasukkan dalam neraka dan dia kekal di dalam. Kata yudkhilhu itu majhul, artinya suka atau tidak suka, itu kita akan dimasukkan di dalam neraka kalau kita tidak menggunakan pembagian waris itu dengan cara Islam. Jadi kata yudkhilhu itu, atau kalau yudkhilhu itu kan masuk. Kalau yudkhilhu itu kita nggak suka, tapi kita dimasukkan karena kita tidak menggunakan. Karena bagi kita yang sudah umur 50 tahun ke atas, harus berhati-hati di dalam harta yang sudah kita miliki. Sudah harus punya planning yang tepat. Kira-kira aset saya ke depan ini bagaimana nasibnya? Kemudian saya ini bagaimana nasibnya dengan harta yang saya miliki? Nasibnya itu nanti bisa di alam barzah atau di akhirat. Jangan sampai kemudian kita keliru, kita asik mengumpulkan aset, tetapi kita tidak asik belajar faraid, sehingga kekeliruan di dalam menetapkan hukum waris itu menjadi fatal, baik buat kita yang sebagai orang tua atau bagi anak-anak kita yang menerima warisan itu.
Dan Allah mengatakan walahu adzabun muhin, dan bagi mereka mendapatkan siksa yang hina. Seperti apa bentuk siksanya ya Allah alam. Tapi neraka itu panasnya luar biasa. Kalau di sini ada mutiara, pondok mutiara, maka di neraka itu ada mutiara jahanam urgensi. Ya Allah, sampai lawan kan. Jalur diapakno gitu, mau model apa? Kalau sudah ini ya jahanam urgensi itu kan ada setengah luar biasa. Hanya persoalan-persoalan yang sepele. Memang berat bagi kita membagi harta. Berat. Ya tidak hanya jenengan, saya juga sama. Ya kalau misalnya kasus itu ada di dalam diri saya atau keluarga saya juga mungkin berat untuk membagi itu dengan cara yang. Tapi semua itu kembali kepada iman. Kalau imannya kita kuat, apa yang tidak bisa kita lakukan? Kita jangan merebutkan sesuatu yang itu bukan hak kita, biarkan aja. Kalau bukan hak kita jangan diinikan. Toh harta itu tidak kita peroleh dengan kerja, kita hanya memperolehnya dengan warisan sebagai orang yang ahli waris dari orang yang meninggalkan kita, yaitu orang tua atau anak kita. Yang kedua, Allah jelaskan langsung dalam Al-Quran. Kira-kira kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Ini kan halaman, malah saya tidak kelihatan. Lirijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qala minhu aw kasur nasiban mafruḍa. Jadi laki-laki dan perempuan itu mendapatkan bagian dari harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya, baik sedikit atau banyak. Jadi didapat dari kedua orang tua atau sanak kerabat. Berarti kita ini punya potensi mendapatkan harta dari orang lain, dari sanak kerabat kita. Dari orang tua kita mestilah. Kalau orang tua kita ada, hartanya banyak. Kemudian ada saudara atau kerabat kita yang memang dia nggak punya siapa-siapa kecuali kita, maka kita menjadi ahli waris tunggal. Misalnya kita pamannya dia, paman ya, wes gak anak dulur, gak anak ponaan, adanya paman, dan paman itu adalah kita, maka harta yang ditinggalkan si almarhum itu menjadi milik kita. Atau kalau almarhum itu punya istri, ya istrinya hanya mendapatkan 1/4, sisanya untuk kita sebagai paman. Kan itu kerabat sedikit agak jauh ya, karena agak jauh itu paman itu agak jauh, tapi dia akan mendapatkan seluruh harta sisa. Kalau 1/4 itu diberikan kepada istri, maka sisanya itu berapa itu Pak? 3/4 ya. 3/4-nya itu dirinya paman. Dan kalau kita ini paman ya berarti ya kita ini pemiliknya. Ya kan? Tapi ya sama dalam prakteknya itu tidak semudah yang kita bayangkan. Paman loh, sudah paman ya. Kalau yang anak saudara itu kan masih ponaan. Kalau paman, aduh. Kemudian kalau nggak ada paman, anaknya paman, malah ada, malah sulit loh bisa dilaksanakan. Tapi kan kalau kita mengaji itu apa nggak bisa? Kalau sudah mengaji dan imannya kita kuat, apa yang tidak bisa dilakukan? Mesti bisa. Harusnya bisa. Ya persoalannya di kita itu kan, kita ini kalau belajar itu kan separuh-separuh. Sing lanang belajar, sing wedok enggak. Sing wedok belajar, sing lanang enggak. Wong tuanya belajar, anaknya orang gitu. Misalnya orang tuanya belajar dua-duanya, kemudian salah satu orang tua itu meninggal, kan tinggal salah satu kan, ibunya lah, tinggal ibunya. Kemudian ibunya ingin membagi dengan cara yang baik. Lah kebetulan anaknya kereng-kereng apa?
Kalau anak itu kan kalau sudah melihat harta itu kan, iyalah, semua mesti gelap mata ya, gelap mata. Itu jadi wis pokoknya ndemroto, nah itu. Lah gak oleh ngono lho, wis talah ibu semenengai. Langsung pelek, dan itu banyak terjadi. Ya kan? Banyak terjadi. Padahal tidak begitu. Allah mengatakan demikian ini. Mimma qala minhu aw kasur. Nasiban mafruḍa itu dia dapat sedikit atau banyak. Itu adalah bagian yang sudah ditentukan oleh Allah. Mafruḍa itu sebenarnya adalah apa? Ketentuan-ketentuan yang sudah pasti. Ini di dalam sholat juga Allah menggunakan mafruḍah. Jadi ketentuan yang sudah pasti yang tidak bisa diubah. Hanya karena keinginan kita itu tidak bisa. Seperti yang ini. Suami kalau ditinggal mati istrinya itu kan dapat berapa ya? Dapat 1/4 atau 1/4 atau setengah. Istri mendapatkan. Oke. Oh. Istri mendapatkan bagian 1/4 atau 1/8 kan ini namanya kan qalla minhu aw kasur. Itu sedikit atau banyak. Sedikitnya ya 1/4, banyaknya itu adalah setengah. Sedikitnya adalah 1/8, banyaknya adalah maksimal 1/4. Lebih dari ini kan tidak boleh. Allah mengatakan nasi wa mafruḍ itu bagian yang sudah ditentukan oleh Allah, dan ini enggak ada di, artinya kemudian coba kompilasi aja, sama saja. Itu tetap bagian segini. Mau ya segini, gak mau ya malah seneng senilainya gak gelem. Nek sama gak gelem Bu, wis gak gelem apa? Terima 1/4, aku ndelok kabeh, malah gak iso lapo-lapo. Memang segini bagiannya. Gitu. Tapi kan ini prakteknya kan tidak semudah yang kita bayangkan ya, sulit gitu namanya ini. Oke, berikutnya adalah perintah Nabi, ta'allamul fara'id wa 'allimuha fa innahu nisbul ilmi wa huwa yunsa. Kata yunsa itu lebih pada dilupakan, itu disengaja. Yunsa itu disengaja. Kalau ada orang lupa itu kan nasi itu kan dia lupa gitu. Mungkin gitu. Tapi kalau yunsa itu disengaja. Dia tahu tapi disengaja Nah, bayangkan kalau seorang ini ya, orang yang sudah mencintai kemudian berpisah, kemudian tapi dilupakan. Kira-kira sakit apa enggak itu kan? Oh, wow. Itu orang sakit. Iya, sakit banget gitu. Bayangkan kalau hukum saja dia begitu dilupakan. Bayangkan betapa sakitnya Allah itu kalau hukum itu dilupakan. Wong kita aja dilupakan oleh orang yang kita kenal. Tidak susah kok, apalagi kalau ini hukum Allah. Dan ada unsur kesengajaan. Pokoknya aku tidak mau lagi bersama dia, itu kan ada unsur kesengajaan. Dan ini orang loro ini kalah, saya tidak maksud itu ya. Ini bahasa ro'ed ya, selain bahwa yunsa wa huwa awwalu ma yunza'u min ummati. Sedangkan dia adalah kata wahwa itu, itu kalau bergandengan dengan dhamir wahuma yahuma itu tidak boleh diartikan dan harusnya. Di sini kan diartikan dan ya, ini kan terjemahnya. Harusnya ini menjadi keadaan hal. Jadi dalam ilmu nahwu itu ada istilah hal. Hal ada hal jamid, ada hal mustaq, ada hal dhamiriyah. Artinya begini, kondisi bahwa ilmu yang pertama kali dicabut oleh Allah di muka bumi itu adalah ilmu faraid ini.
ada ilmunya dan jelas tertera di dalam Al-Quran, dan itu di surat An-Nisa, yang surat itu populer karena masih surat yang berapa itu? Surat An-Nisa itu surat yang berapa? Surat yang keempat kan? Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Ayat surat yang keempat itu, baik Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, itu adalah surat yang sangat populer untuk dibaca. Orang kalau tadarusan itu, surat An-Nisa masih belum lelah lah. Coba kalau surat Al-Kahfi itu sudah mulai lelah. Tapi kalau surat An-Nisa itu masih belum semangat ngaji. Artinya surat itu sangat dikenal di kalangan umat Islam. Apalagi itu terletak di awal-awal ayat. Ini kan ayat 14 ini. Nanti ayat 7, 8, 9, 10, 11, dan seterusnya itu hanya beberapa ayat itu, 1-2 halaman itu oleh Allah sudah yunsa wa huwa Allah yunza'u min ummati, itu pertama kali disebut. Bagaimana Allah mencabut ilmunya? Ya, kewajiban. Fardu itu kewajiban. Iya. Ya, mafruḍah, ya, mau bertemu fardu. Ada fardu kifayah, ada fardu ain, ini. Sesuatu yang wajib, yang ketentuan jumlahnya itu mesti sudah Allah yang menentukan, ya. Nah, bagaimana Allah mencabut ilmu itu? Tidak berarti kemudian dihilangkan ilmunya, tidak, tetapi adalah Allah mencabut orang-orang ahli atau ulama-ulama, sehingga kalau ada masyarakat berselisih tentang faraid, tentang harta warisan, masyarakat bertanya kepada orang yang dia tidak mengerti, baik itu di pemerintahan atau di mana saja, yang kemudian yang ditanya itu memberikan fatwa keliru, sesat dan menyesatkan. Ini loh tindu merotoai. Yang penting tenang. Nah, itu. Jadi tenang itu tidak berarti justru kalau orang Jawa tenang menghanyutkan. Wong sing meneng kadang-kadang mulai, justru diam itu adalah pintu neraka bagi kita. Jadi tenang, tindu meroto. Justru tenang itu menjadikan pintu neraka buat kita. Nah, apa kok tindu ngono? Ya jaluk lah sing temenan. Itu. Supaya menyelamatkan lo padu, Ustaz. Enggak. Padu itu lo pertama. Ini setelah kita itu pembagian waris, kemudian kita berikan sedekah kepada saudara kita, kan enggak masalah. Tapi di awal itu akadnya adalah pertama itu akadnya adalah waris ya. Dicabut ilmunya. Nah, kita di Indonesia itu sudah hampir rata-rata begitu. Walaupun kita Islam sampai jidatnya hitam, sembayangnya gawat tuh. Ini sebab warisan itu mesti jaluk tindu meroto. Dan saya ini heran. Beberapa kasus yang ke saya itu mesti berakhir dengan kata tindu meroto. Mesti tindu meroto. Padahal kita berapa kali menyelesaikan di rumah itu berakhir dengan tindu meroto. Ya sudah, saya bilang semua itu kembali kepada yang jenengan, bukan kepada saya, ya. Kalau kita kan hanya menjawab, gelem ya muka, kalau nggak apa-apa. Tak ada paksaan lah hidup ini. Dan semua ditanggung oleh penumpang, bukan kernet. Dan ini akibatnya, kalau kita tidak membagi dengan cara yang baik, maka timbulnya adalah harta itu menjadi haram, walaupun itu kecil. Dengan yang punya aset di rumah Pondok Mutiara itu dua atau ya minimal 1, itu sudah aset yang besar. Kira-kira untuk citra ini Pondok Mutiaranya 1 unit berapa Pak kalau di depan-depan? Itu Bu 705 apa? M. Yang depan-depan ini Allahu Akbar 4 M.
Oh, ternyata ya mahal juga ya. Itu aset loh. Aset itu. Aset dan luar biasa. Nah kita ini kalau keliru nanti baginya keliru itu harta makan harta anak ya, makan harta haram. Saya habis acara dari Lamongan, jadi jam 1:30 baru datang. Jam 2 saya datang dari rumah, jam 2:30 saya tidur, jam 3:30 saya bangun. Iya. Karena pas perjalanan mau masuk tol kok ngantuk, akhirnya tidur dulu di pinggir jalan tol. Ini nanti subuh saya ngisi pengajian ini. Dan akhirnya begitu mau langsung ngebut supaya bisa, jadi jam 1:30 dan 2:30 tidur. Ya orang laki-laki harus begitu. Oke, jadi ini risikonya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah kalian makan harta kalian dengan diantara kalian dengan cara yang batil. Bahkan di dalam Al-Quran itu waktu dulu biar hukam, oh ini benar ini ayat ini agak panjang. Waktu dulu biar hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Sedangkan kalian itu juga mengajukan ke pengadilan hukum ya, memberikan saksi dan segala macam hanya karena Anda kepingin makan harta haram. Kan gitu. Dalam Al-Quran itu begitu. Wala ta'kulu amwalakum dan seterusnya ini. Ini kisahnya itu kan ada orang Yahudi sebenarnya. Tetapi pada dasarnya semua sama. Kalau harta yang kita peroleh tidak dengan cara yang baik, maka harta itu menjadi harta haram. Dan kita tidak merasa bahwa itu haram itu misalnya. Dan kita kalau aman itu sedekah, zakat itu dianggap sudah aman. Belum. Ada orang ya, ini pejabat itu, dia cerita ke saya. Kita ngobrol-ngopi gitu, dia bilang begini, Ustaz, kita ini kan punya uang yang remeng-remeng. Nggak jelas. Ini nggak jelas. Teman-teman kenapa Pak? Ya antara halal dan haram, dikatakan haram gimana, kita katakan halal itu ya gimana. Terus selama ini yang kami lakukan Ustaz untuk membersihkan yang remang-remang itu, saya harta itu kami sedekahkan sebagian. Berapa persen? 2,5%. Saya bilang itulah zakat sih Pak, bukan membersihkan. Kalau membersihkan ya kalau Anda memang merasa itu remang-remang ya jadi pakai. Jadi harta itu buahnya dari harta yang tadi itu loh, semu-semu remeng-remeng itu, kemudian dibersihkan dengan cara disedekahkan kepada orang lain. Dia ini enak ini, terus jadi bersih? Tidak. Walaupun dikasihkan ke Ustaz, tetap gak iso ngono loh. Dia bilang begitu, walaupun dikasihkan ke Ustaz, itu tetap gak iso Pak. Sama kira udah dikasihkan ke Ustaz jadi halal, sama. Oh no. Itu yang saya kadang-kadang artinya gini, mindset orang ya memahami hukum tentang harta itu, bagaimana caranya dia menjadi halal, barang boleh mencuri, hasil curinya dizakatkan 20%, kemudian jadi halal gitu, nggak bisa. Masih sama diberikan kepada anak yatim, kepada janda, pada ustadz, fisabilillah, sedekah jariah, tidak akan bisa menghilangkan itu. Karena asalnya itu sudah ya remeng-remeng. Hati kira lane iso ngono kabeh. Enak. Nyolong kabeh terus 2,5%. Enak ya. Ya. Money laundry. Dan tidak bisa ya, tidak bisa. Jangan punya mindset seperti itu. Kalau kita pengen standar aja. Kita ini kalau sudah bisa makan loh, sudah bisa makan, sudah bisa bayar PDAM, bisa bayar warga, bisa makan gak teman-teman, terus bisa belanja titik-titik, bisa nyimpen titik-titik, terus bisa bayar BPJS loh. Itu urip apa maneh?
Mau hidup mau seperti apa hidup lagi? Mewah seperti apa? Mau nyimpen duit loh, mau berapa lagi? Gitu. Semalam itu begitu saya selesai acara itu ada teman kumpul dan teman ini pengusaha. Saya kasih tahu sama istrinya itu, kita ini sudah di atas umur 50, saya bilang. Kalau sama-sama ini kerja 50-an tahun masih pekerja ngoyo, berarti Anda keliru. Kita harus bisa menikmati hidup ini ya. Udah ber 50 tahun tuh menikmati hasil. 50 tahun masih kerja soro bilang. Lah memang sama dia tanya ke saya tadi malam. Memang jenengan gimana saat ini? Loh gini, kalau saya menikmati walaupun tidak banyak. Saya banyak mendapatkan ini ya, dapatkan dari teman itu, Ustaz nanti gini ya, nanti kalau bisa nanti Ustaz jadi begini gitu. Terus jam 6, dari kita masuk jam 6 nanti pulang jam 4, nanti pengajian sampai malam. Nah, hidup itu terlalu sorok buat saya. Saya enggak. Saya itu santai saja ya. Seperti ini saya, Ustaz ya. Jadi saya ini kalau pagi biar bisa bersama-sama istri. Saya bersama istri kan hanya subuh saya bilang. Lah kalau jam 6 saya harus keluar rumah. Lah aku ketemu bojoku kapan maneh? Jam 6 saya keluar rumah, jam setengah 10 saya baru masuk. Saya keluar, saya masuk, istri saya sudah tidur. Saya keluar, istri saya baru bangun misalnya. Ini baru bangun maksudnya ke subuh, sarapan, selesai lah. Saya menikmati pasangan saya kapan iso ngobrol bareng. Akhirnya saya bilang, saya terima kasih atas ajaannya. Saya bisa menikmati hidup ini santai. Kalau pagi jam 6 saya bisa jalan-jalan di Kafripan. Jam 9, jam 8 saya bisa ngopi bareng sama istri saya. Saya bilang sama istri saya begitu. Sama pilih mana? Saya di luar apa kita ngopi bareng? Jadi begitu sama istri saya. Ya ngopi bareng aja Beb. Oke, dia bilang. Tapi saya tidak menjanjikan kaya. Istilah hidup itu tenang-tenang saja. Gitu. Saya bilang begitu aja. Yang penting bisa bayar SPP are-are lah, tenang. Saya bilang begitu. Itu sebenarnya ngedem-ngedem istri supaya dia tidak marah kalau tidak punya uang itu loh selesai. Dan dia setuju banget. Ini rahasia laki-laki. Mereka sama katakan Dani. Tapi ini bocor juga buat mama ya. Jadi hidup itu sebenarnya santai ya, simpel saja. Saya kalau pagi sebenarnya jalan di Kahuripan itu pagi, jam 6 sampai jam 7 sampai 8. Nah saya itu mesti punya kebiasaan ngopi. Dan istri saya ajak ngopi jam 8. Nah 8 lah, 8. Kemudian nanti sampai jam 9. Ya saya ngopi di warkop itu. Istri saya tanya begini loh, ya sama kok ngopi kan neng omah? Iya, di rumah saya ada kopi. Bukan kopinya saya bilang, menikmati wajah sama dulu angel lah. Kalau ketemu ngopi di rumah ya, foto itu bangun. Ya, kita cari di warkop saja, tidak perlu yang mahal-mahal. Ya. Saya bisa menikmati ngobrol sama sampean, kan menikmati wajah sama ini. Kapan aku sama nih? Saya bilang begitu sama ini. Jadi kita nggak perlu kemurungsung boleh duit teman-teman sampai kemudian mengharamkan ya, menghalalkan segala cara. Gitu mama nggih. Jadi itu sama nikmati aja. Gak usah ini. Kalau ekspresinya terlalu tinggi nanti bingung kan. Jadi tadi yang pengusaha itu bilang katanya bener Ustaz. Bener lah Ustaz ngomong Pak bener bilang. Ini Ustaz ini ngomong bener ini. Jadi dia itu hanya saya mau beli Fortuner Ustaz. Sampeyan itu kakenan ide. Wis ta, sampean hidup itu tenang saja. Delok ndak butuh sampean. Sama nikmati itu istri sama jalan-jalan yang laut sana santai. Lalu abang golek duit, tuh hanya ingin memburu Fortuner. Mobilku lo udah, aku turun ganti-ganti. Ustaz nggak mau ganti, kepengen aku saya nggak kepengen. Ustaz ya kepengen ganti, tapi ya berdoain. Harus menikmati hidup ini. Langkah ilmu waris ini. Ta'alamul fara'id wa'alimuhum nas fa'innim ru'un ma'hudun wa innal ilma sayyibadu wa tadharu al-fitanu hatta yakhtalifal aini. Jadi saya jelaskan hatta yakhtalifal isnani fil faridah la yajidani mayyakdi biha. Jadi
ada orang berselisih sampai tidak ada orang yang bisa menyelesaikan itu. Siapa sih bisa menyelesaikan ini? Nah kalau dengan 10 ada 20 orang itu istiqomah belajar, minimal dengan kalau ada orang ada persoalan itu dengan tahu, oh begini dah. Nah kalau kita itu ngaji saulan pisan, ngajinya kan jatuh 1 bulan 1 kali, kemudian kita masuk 1 tahun 2 kali. Nah, terus kapan ilmunya masuk sebenarnya? Ya nggak bisa lah. Memang hidup itu memang belajar harus begitu. Tidak ada yang kita mendapatkan sesuatu itu besar kecuali dengan istiqomah. Apapun itu, termasuk cinta itu begitu, Mbak. Nah, kita ngomong sopo iki. Oh ya, harus diperebutkan, diperjuangkan dengan luar biasa. Istiqomah. Ngomong cinta ada Ustaz? Iya. Harus diperjuangkan dengan baik. Termasuk ini. Kalau kita tidak mendapatkan ilmu itu dengan cara yang istiqomah, tidak akan pernah bisa. Yakin akan pernah bisa. Jangan kalau serius, kalau tidak ya eman. Imam Ibnu Khattab mengatakan ta'allamul faraid kama tata'allamul Qur'an. Pelajarilah faraid sebagaimana Anda belajar Al-Qur'an. Kalau kita mengkaji Al-Qur'an dengan seksama, maka sebenarnya kita juga punya kewajiban untuk belajar faraid dengan cara seksama, dengan benar. Walaupun sebenarnya ada hitung-hitungannya, tapi sebenarnya jangan kalau punya HP itu yang canggih, download aja aplikasi faraid, sudah selesai, bisa. Cuman kalau kita belajar ini kan dalam rangka mencari ini lajur ilmunya itu seperti apa sebenarnya. Cara pembagiannya dengan download aja di aplikasi itu sudah bisa. Nah kalau di HP itu yang di download bukan itu, yang di download adalah New Monata, Adela, nah itu sejauh mana? Lagi bapak-bapak, Adela, Monata, apa lagi? Apa? Iya apal. Jadi kaji itu, supaya nanti kita tahu. Saya dulu sama mempelajarinya, sama juga begitu. Saya di laptop ini ada aplikasinya, di tempat yang juga ada. Ya harus kita siap. Jadi nanti bisa buka di HP itu, di download. Sehingga api-api insya Allah ketemu. Cegah perpecahan mudah dan sederhana, kan gampang tuh sebenarnya. Uang hitungannya cuman ini kok faraid itu ya. Setengah, kemudian sepertiga, seperempat, berapa lagi? Seperenam, seperdelapan, 2/3, dan yang terakhir adalah asobah. Ya hanya ini loh, asobah, sisa itu hanya ini loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hanya ini angkanya yang dibagi aja ini. Kalau nggak oleh setengah ya sepertiga, kalau sepertiga ya seperempat, kalau seperempat ya seperenam, kalau seperenam ya seperdelapan, kalau tidak seperdelapan ya 2/3. Berarti yang nggak ada itu kan 1/5 nggak ada, 1/7 nggak ada, 1/9 yang nggak ada. Oh, ini nggak ada. Hanya yang angka-angka ini 2, 3, 4, meloncat 6, kemudian meloncat 8, dan 2/3. Udah. Angkanya di mana? Gampang toh? Gampang. Angelnya itu baginya itu tadi. Cuman dia ada urutannya siapa saja kan ada. Kemarin kita jelaskan itu. Nanti bulan depan kita mulai yang
meluruskan bab itu. Oke, ada pertanyaan? Enggak, Bapak sekalian. Nggak apa-apa. Seumpamanya kalau ada orang menerima uang dari seseorang, dan ternyata uang itu adalah misalnya yang harus berkorupsi, itu yang menerima itu uangnya gimana? Nggak boleh. Tapi dia nggak tahu ya. Oh, kalau tidak tahu itu tidak menjadi persoalan. Secara fikih tidak menjadi persoalan. Tetapi seorang istri itu harus sering bertanya kepada suaminya. Mas ini kan sama gajinya sama ini, kok oleh dipakai tekon gitu. Tapi dengan cara tidak menghakimi. Tanya dengan cara yang baik. Ketika dia sudah lelahnya sudah selesai, dalam kondisi dia senang, itu baru kita ngobrol dari hati. Insya Allah dia akan menjawab. Jangan ketika dia pulang dari kerja, tekan didik iki. Anu ya, gitu. Langsung muntah, belek gitu. Jadi kalau dengan cara itu, insya Allah, jangan tanya dengan cara yang baik. Kalau itu ada, kalau sesuatu yang ganjil itu mesti gitu. Uang dari mana? Mana kenapa? Nah, kalau misalnya dia kemudian terus terang, maka kita memvonisnya jangan saat itu. Ada waktu lain yang kita akan bicara lagi. Gimana kalau kita mengelola yang ada aja ya? Nggak apa-apa, saya juga tidak menuntut begitu banyak kepada sampean. Paling 1 bulan saya minta 25 juta saja kok. Dia apa sih dikali? Kira-kira gitu. Ya artinya bahasa kalbu suami istri itu mesti akan bisa. Dan sangat efektif seorang suami itu, istri itu bisa mencegah suaminya. Jadi istri itu kan begini, istri itu bisa mendorong suaminya bisa berbuat jahat. Anu ya apa saya kok ikut di mobil saya ya. Sekali ngomong mungkin suaminya masih biasa. Kalau 20 kali ngomong, langsung suaminya darah tinggi. Langsung boleh ya apa caranya leso duit, satu ngomong. Tapi kalau misalnya istrinya bilang begini, nggak apa-apa mas, saya ini lo ikhlas saja. Saya ini semakan apa adanya. Aku nggak menuntut yang macam-macam. Sama tuh kan bedak FIFA ya aku gelem. FIFA bubuk itu misalnya kayak begitu ya. Aku rela aku ikhlas. Istilah mas. Ngono kan ya. Wong lanang dadi adem. Alhamdulillah ya Allah. Nek aku duwe wedok koyo ngene nang siji nek papat nang market itu. Langsung ngamuk. Mbak, tapi ini guyon aja ya. Memang bahasa itu penting. Istri itu. Kalau istri bilang nggak apa-apa mas. Jadi gini, suami itu bersyukurlah kalau sama itu mendapatkan istri yang cerewet. Judes itu berterima kasih. Bisa jadi dengan judesnya itu menjauhkan kita dari siksa neraka. Kadang-kadang orang perempuan itu kan perfect ya. Kalau dia sudah sakit kadung perfect itu perfect sekali. Ojo mas. Kita sebagai laki-laki itu kadang-kadang masa ini kekuasaan kita, kenapa diopo-opo sama perempuan gitu. Tapi kalau suami itu mau menyadari bahwa itu ada nilai positifnya, itu mesti akan baik. Bisa jadi dengan cerewetnya itu menjauhkan kita dari siksa neraka. Nah coba kalau kita kemudian kaya banget, kaya banget, kira-kira gak ahli sembahyang, ngombe kira-kira gak air putih, cium. Terus kamu begini, kalau habis di instalasi masih ada berapa tuh? Masih ada berapa botol lagi? Temani aku, LC. LC tahu ya? Oh ya, kalau sama nggak ngerti, kalau nggak paham mana bapak-bapak ini, nggak percaya nggak percaya. Mustapero kok sama nggak, ya? Jadi artinya semua itu kembali kepada. Oke, ada lagi? Apa? Kok ho itu?
Paham? Jalannya siapa kata sultannya Ustaz? Oh. Itu apa kayak? Apa itu? Kalau yang bingung sudah tahu. Oke, monggo Pak. Oke. Bagaimana dengan kita yang sudah mengetahui dalam lingkaran waktu yang sudah otot atau Saran saya itu tidak terjadi. Jenengan yang punya ilmu, kemudian memahami itu, maka bilang yang agak bijak. Gimana kalau ini kita selesaikan di pengadilan agama? Ini lebih pas karena kita juga tidak mau makan harta halal. Nanti di pengadilan agama akan diputuskan dengan cara yang Islam. Jadi gitu Pak. Kecuali kalau kita juga kepingin. Tapi kalau enggak ya enggak. Saya kasus itu ada di istri saya. Istri saya itu kan ibunya itu meninggal duluan, tapi neneknya itu belum meninggal. Neneknya istri saya belum meninggal. Tapi neneknya itu punya sawah banyak. Berapa petak lah. Saya bilang, saya sudah tak wanti-wanti bahwa sampeyan itu tidak berhak mendapatkan warisan dari nenek karena zaman dari via ibu. Ya saya bilang, dan dia manut. Jadi walaupun ireng ini tetap wujud nganut. Dia bilang, enggak lah saya walaupun ireng ini tetap wujud yang nganut aku. Saya bilang, enggak bisa. Kalau hanya sekedar itu kan bagaimana kita saja. Kalau kita memang tidak berhak mendapatkannya, mas. Kalau misalnya dipaksa kita mendapatkan, ya bilang kita bukan hak kita. Sudah. Itu Pak. Oke, terakhir, monggo. Kemudian itu orang tua itu ngomong soal pendidikan. Akhirnya anaknya kan dibilang yang juga yang meninggal yang sudah itu dibakar. Kan tapi tidak mau itu gimana itu kan? Sudah kadung dibakar. Tidak belum. Oh. Karena kan ada hubungan dengan pemahaman orang lain. Iya. Kalau sampai ini dua itu jadi dibakar banyak airnya orang tua. Tapi dari tidak mau itu boleh nggak? Jadi kita menunjukkan terus dari nanti kalau itu kan karena dia boleh nggak diabaikan? Oh, waktu itu belum ada serah hibah resmi ya. Memang sulitnya administrasi di situ. Jadi kalau hibah itu kalau belum diserahkan, sementara saksi ketika ayahnya itu memberikan hibah kepada orang lain, itu kesulitannya memang administrasinya ini harus semua tanda tangan. Karena kan di rumah ayah itu kan di depannya rumahnya ayah. Jadi kalau misalnya itu jual orang lain, artinya tidak ada aksi jalan orang lain. Iya. Tapi si saudara itu tidak mau dia jual orang lain. Jual saudara itu janganlah kasihan dulu. Itu gimana ya Ustaz? Jalan keluarnya gimana ya? Sulit kalau itu. Nah, karena ada saudaranya, karena nanti saudaranya harus tanda tangan itu masalahnya. Tapi kalau misalnya sampai benar-benar tidak mau, itu pengadilan mesti memutuskan. Iya, pengadilan mesti memutuskan. Kalau kita bawa ke sana, cuma nanti itu kalau ke pengadilan, dia akan melihat aset jenengan berapa. Pengacaranya sudah akan lihat, oh asetnya sekian, 1M atau 2M. Mesti dia akan minta minimal 10 atau 20%. Ya, benar itu. Ada teman saya 2M itu dia minta 200 itu juta. Itu kalau itu menang nggak menang 200 juta. Kalau menang beda lagi harus ada bonus. Itu belum nanti ke sana. Jadi isontek buat ngurusi begitu. Belum lagi kalau yang aninya PK atau apa itu banding ya menurut PK. Iso tanah segitu
habis. Itu masalahnya di situ. Karena pengadilan di negara Konoha itu kan kadang-kadang ya aneh aja gitu loh. Negara pulus ya gak iso, gak mulus. Jangan ini negara Konoha, jangankan ngurusi hal yang kecil aja itu pakai uang, apalagi. Tapi ini saran. Cuman kalau misalnya benar-benar mentok, itu mungkin salah satu jalan keluar yang terbaik. Dibawa ke pengadilan. Gitu Pak ya. Sudah dulu ya, karena sudah 5:30. Ini mengawali kita bahwa ilmu hadis itu penting buat teman sekalian, buat kita juga penting. Ini yang sederhana, ini ada 95 slide. Ini slide yang ke-17. Jadi kita slide tadi ini 17 slide. Padahal jumlahnya 95 slide yang dasar. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.